Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dayah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faman ahabba dzalika wa raghiba fihi ila an qala wa sara amruhu fi nihayatil khatar. Maka melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa muhlikat yang merusak diri kita, muhlikat yang menjadikan diri kita terjerumus ke dalam kekeliruan yang terbesar adalah hubbud dunia atau cinta terhadap kehidupan dunia. Maka orang yang mencintai dunia tidak diragukan lagi sora amruhu fi nihayatil khatar, maka urusannya berada pada puncak bahaya, atau secara peribahasanya di ujung tanduk. Karena ketika kematian menjelang, hatinya tidaklah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sudah diterangkan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran agar kita ini tidak terlalu atau tidak mencintai dunia, seperti pada ayat-ayat yang telah kita bahas. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari wa'idul warid fil muhibbina lid dunya wal muridina laha wal raghibina fiha min ghairi syak tersebut, maka hendaklah kita menghiasi hati kita dengan kezuhudan, atau hati kita tidak disibukkan dengan urusan dunia. Seperti kemarin kita bahas, ibadah yang di hatinya ada hubbud dunia itu menjadikan hati sibuk saja, wa ta'abu jawarih, menjadikan lelah payah anggota tubuh saja. Paham nggih? Wa in kasurat, walaupun amalmu itu apa banyak nggih, ketika to'e wakeh bu'o, ketika hubbud dunia ya amale seolah-olah suratun bila ruhin, gambaran sing ora ana apa ruhe, wa asbahun khaliyah, hanya merupakan tubuh yang kosong, karena di hatinya ada kecintaan kepada dunia. Maka sering kita lihat orang yang banyak berpuasa, banyak pergi haji, tetapi tidak terpancar dalam dirinya
cahaya zuhud, dan tidak ada terpancar di wajahnya wajah ahli ibadah. Karena apa? Karena di hatinya ada hubbu dunia. Kemudian zuhud atau tidak cinta dunia itu adalah meninggalkan hati yang condong cinta kepada dunia. La bi khuluwil yad minad dunia, bukan karena adanya kekosongan tangan dari dunia, yakni zuhud itu berada di hati, yaitu hati yang tidak cenderung kepada dunia dengan cinta, karena cinta itu akan menimbulkan pengabdian. Kita cinta kepada apapun, kita akan menjadi abdi, menjadi budak, menjadi pelayan apa yang kita cintai. Maka hakikat zuhud itu tarkul mail ila dunia bil mahabbah, meninggalkan kecenderungan hati, ketertarikan hati terhadap dunia dengan cinta. La bi khuluwil yad minad dunia, bukan kosongnya tangan dari dunia. Seperti kemarin kita bahas, li'adami nahyi syari' anit tijarah wa an amalil hiraf, karena tidak adanya larangan di dalam syariat orang melakukan transaksi jual beli, melakukan perdagangan, melakukan pekerjaan dalam perusahaan. Wala qaila bidzalik, dan tidak ada qaul yang melarang bisnis, tidak ada qaul yang melarang kita melakukan usaha atau melakukan muamalah atau transaksi. Bahkan di Al-Quran, ya ma'ayis, kami jadikan di bumi itu tempat engkau mencari penghidupan. Maka bekerja adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di bab-bab yang lalu, bahwa bekerja adalah afdhalul qurabat, merupakan taqarrub yang paling utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada larangan bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti kita bahas kemarin, tatkala Nabiullah Musa sampai di negeri Madian, ia melihat dua wanita yang sedang menunggu laki-laki yang berdesak-desakan untuk meminumi gembalanya. Lalu Nabiullah Musa bertanya, "Ma khatbukuma?" Apa yang kalian perbuat, kok ora segera memberi minum ternak-ternak kalian? Ini menjadi dalil bahwa wanita-wanita pun zaman dahulu diperbolehkan untuk bekerja. Jadi tidak harus wanita yang mulia itu berada di rumah saja. Wanita yang mulia itu neng omah ngibadah, tidak harus. Sehingga mereka beralasan la nasqi hatta yastura, wa fi qiraatin sing biasa diwaca yustira, hatta yustira wa abuna syaikhun kabir, karena ayah kami hatta yustira ri'au wa abuna syaikhun kabir, ngenteni menunggu rombongan laki-laki itu memberi makan, memberi minum, maksudnya ternak-ternak mereka. Kami melakukan pekerjaan ini karena ayah kami sudah sangat tua renta, maka tidak ada larangan untuk bekerja. Sehingga kedua wanita itu lalu menawari Nabiullah Musa untuk mampir ke rumahnya, dan kemudian
salah satu dari wanita tersebut menjadi apa? Istrinya, yaitu anaknya Nabiullah sapa? Ayub. Ya biasa cok salah fokus nggih. Titi mertuane Nabi Musa mengipatak ganti Su'aib kok. Anu cah nangis mengke kelalen nggih. Jadi mertuane sapa? Nabiullah sapa? Syu'aib alaihi salam. Jadi Nabi. Dan dalam riwayat yang lain Abuna Syekhun Kabir itu bukan Nabiullah Syu'aib alaihi salam, tapi dalam beberapa tafsir orang tua daripada anak tersebut adalah abaha wa huwa Syu'aib alaihi salam, yang ayahnya adalah Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Paham nggih? Jadi dirujuk diralat kedua perempuan itu adalah anak Nabiullah sapa? Syu'aib maksud saya nggih. Bukan Nabiullah sapa? Yakub. Nah Yakub kan bapakane Nabi sapa? Yusuf nggih. Yusuf duwe anak sapa arane? Yusuf itu duwe anak lanangnya duwe putu arane Sayyidah Rahmah utawa sing dikawin Nabiullah Ayub alaihi salam. Paham nggih? Dadi bojone Nabi Ayub ki putune Nabi sapa? Putune Nabi Yusuf. Nek Nabi Musa mau mantune sapa? Nabi Syu'aib alaihi salam. Nek Nabi Yakub niku abahe Nabi sapa? Nabiullah Yusuf. Di Rahmah binti Afraim bin Nabiullah Yusuf alaihi salam. Niku juga bekerja sampai buruh menjadi istri daripada Nabiullah Ayub alaihi salam. Bujurnya Ayub arane Rahmah bin Afraim bin Yusuf bin Yakub nggih. Sampai payah selama 18 tahun. Dan wanita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ayub bersumpah engko nek nyong mari tak sabet gara-gara wis kentekan akal Pak Adul apa meneh Pak kerja apa meneh wis ora iso, beliau menjual rambutnya dan adul rambutnya pun kepada perempuan-perempuan yang kaya, bukan kepada kaum laki-laki. Ketika Nabiullah Ayub sembuh, Allah memberi solusi kon nyabet 1 kali tapi dihitung berapa? 100 kali. Ini orang yang bekerja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mau anaknya Nabiullah Syu'aib yang kemudian menjadi mertua daripada Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi bekerja baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan melakukan perdagangan tidak ada larangan. Maka jika memahami tasawuf, memahami zuhud adalah tarkul kasbi, meninggalkan pekerjaan adalah pemahaman yang keliru. Jadilah orang yang hafizul Quran, tapi jangan hubbu dunia. Mengajilah ilmu qiraah sab'ah, tapi jangan karena untuk mengejar dunia. Mengajilah ilmu mantek, nahwu, sharaf, balaghah, arud, badi dan sebagainya. Jadi larangan Syekh Abdul Qadir mengaji berbagai ilmu agama yang terlalu mendalam, itu maksudnya jika diiringi dengan kecintaan kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh
mengaji ilmu-ilmu tersebut nggih, tetapi jangan sampai li ghardid dunia. Duwe mobil ya krana panggo Gusti Allah, apalan Quran krana panggo Gusti Allah, ngapalke alfiyah ya krana panggo taqarrub ila Allah, ngaji ilmu nahwu mengerti kalame Allah, karena tanpa ilmu nahwu kalame Allah tidak mungkin bisa kita pahami. Maka belajar nahwu dudu krana mek dingarani wong alim ahli nahwu, mek diwe pujian, mek diwe penghargaan nggih, tapi mek taqarrub tujuane ilallah. Paham? Carilah harta yang banyak. Nah iso kaya Nabiullah Ayub sugih nggih, walaupun kemudian payah melarat kembali selama 18 tahun. Setelah 18 tahun wis anak itu mati, anak-anak itu mati, si deknen karo bojone 18 tahun bangkit kembali dari keterpurukannya, lalu Allah memberinya ganti anak-anak sing do mati nggih. Nah, ketika Nabiullah Ayub payah sing kerja bojone, jadi tidak ada larangan kerja, baik untuk laki-laki kan wis wajar biasa nggih untuk mencari nafkah, tapi wanita pun jika tujuannya membantu ekonomi suaminya itu pun tidak dilarang. Maka sebenarnya yang perlu dicatat nggih, tidak ada hubungannya zuhud dengan pekerjaan. Orang yang tidak bekerja berarti zuhud, orang yang bekerja berarti cinta dunia. Itu tidak ada apa hubungannya. Orang yang rumahnya mewah berarti pecinta dunia, orang yang rumahnya bobrok gedek berarti orang yang zuhud. Itu tidak ada korelasi nek cara penelitian kuantitatif nggih, tidak ada hubungannya. Oh nek kelambine lawas kluwus berarti zuhud. Paham nggih? Baju itu enggak ada hubungannya dengan jiwa orang yang zuhud. Niki sing perlu digaris bawahi. Aja gampang menilai nek wong nganggone bakyak bungkul, kopi yang lumut, sandale bakyak, taline nganggo bekas ban nggih, berarti wong zuhud ke, wong sufi ke. Nah, sufi itu ya tidak ada hubungannya dengan cara berpakaian. Nek nganggo kopiah kuncung, kemudian kopiah dhuwur diudeng-udengi, jubahe kelireju kibrah-kibrah, berarti sufi ya, tidak ada apa hubungannya. Paham nggih? Jadi bisa saja orang yang tangannya penuh harta tapi dia orang yang zuhud. Bisa saja orang yang tidak punya harta tapi isine demen apa donya. Iku kaya ngendi wis donya ra duwe atine apa demen donya. Dina mengi esuk sore. Paham nggih? Tetapi banyak nek kita we keterangan nang kitab Nashihah Diniyah ya ora ono. Kula tak diwingi iki ndungeng kitab liya nggo nerangke mek luweh apa jelas nggih sebelum pindah ke pasal berikutnya. Tetapi yang terjadi jumhurus sahabah, mayoritas para sahabat wa tabi'in dan para murid daripada sahabat, mereka melakukan khuluwil yad minad dunya. Mereka mengosongkan tangannya dari dunia, seperti Dawud At-Ta'i, Syekh Dawud At-Ta'i tabi'in, seperti sahabat Abu Dujana, seperti sahabat Abu Hurairah, seperti sahabat Julaibib, seperti tabi'in Abu Kilabah, seperti tabi'in Syekh Uwais Al-Qarni. Banyak para sahabat maupun tabi'in memilih hidup miskin.
Bahkan kaya Syekh Dawud At-Ta'i ketika ditinggal mati orang tuanya, ia jual hartanya, lalu uangnya ia titipkan kepada teman yang sangat ia percaya. Tolong setiap hari saya diberi 20 dinar. Dia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Dari kamar pertama ruangannya roboh, tidak dibenahi. Pindah kamar sebelah, roboh, tidak dibenahi. Pindah ke ruang belakang, roboh, tidak dibenahi. Sampai pindah ke emperan ruang depan nek ngaji. Sampai sultan ki pengin bangun ke omahe ra entuk. Akhire takok, Pak Wae amplop uga warisane wong tuaku wis tak titipke karo koncoku nggo nyukupi nyong sedina 20.000. Niku guru kita. Jadi Syekh Sari As-Saqati, Syekh Ma'ruf Kalkhi, ana Syekh Dawud At-Ta'i nang jalur liya yang nyambung kepada Imam Hasan Al-Basri nggih, yang jalur nyimpang ora jalur yang Sayyidina Ali ini melalui Sayyidina Husain nggih. Ana jalur melalui Dawud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, kemudian Imam Hasan Al-Basri. Ketika mulang ngaji di amplop ya wegah. Saya ngaji ngrajane melu ngaji wis ra entuk pokoke nyong wis. Lah nek dhuwit murahnya ndak beresah ora sampai akhir omah wis ambruk sik turah emper ngarep. Terus berlalu berapa tahun. Sang raja bertanya kepada bagian yang dititipi duwite Syekh Dawud At-Ta'i sik pira? Sik 40.000 dumumke 20 apa 2 dina meneh Syekh Dawud At-Ta'i meninggal dunia. Niku krana muridé sangka yakine karo dongane gurune bahwa duitku cukup warisanku nggo mangan seumur apa hidup. Jadi ana wali sing disiarke nang Baghdad mati kurang 2 dina wis disiarke asale sing nyimpen duwite sik pira? Sik 40.000. Begitu hari 20.000 malamnya Syekh Dawud At-Ta'i meninggal dunia. Begitu jasadnya dibawa dari rumah emper ngarep sing tinggone turu kuwi ambruk mbres. Kenapa mereka banyak yang memilih kehidupan seperti itu? Padahal niat sugih gampang. Wong sultane iki sering namu ring Sultan Baghdad iki sering namu ring Syekh Dawud At-Ta'i njaluk masukan, tapi wae hadiah raja wegah. Padahal halal. Wae hadiah emas wegah. Pak wae hadiah omah sing mewah wegah, wis cukup uripku. Niku karomah duwite entek omahe sisa napa ambruk. Berlalu berapa puluh apa tahun nggih. Niku sebuah contoh mengapa banyak para sahabat. Syekh Uwais Al-Qarni ketika terkenal orang gila dia santai. Begitu orang tahu sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Umar saja meminta berkah doa kepadanya, orang Yaman mulai berduyun-duyun mencarinya. Yang dahulu dianggap gila, malah ia melarikan diri, menjauh dari dunia keviralan, menjauh dari dunia kemasyhuran, meojo terkenal. Kadang menjadi pemulung, menjadi wong sing fakir, padahal gelem tetep neng kampunge wis mulya napa mboten. Pundi-pundi uang bisa diperoleh ora dengan mudah. Wong entuk salame Rasulullah ditekani Sayyidina Ali ora kurang ragu. Wong kadang sampean nuruh wong pinter diparani menteri bisa sampean yakin ustadku ki berarti wong keramat temenan kae. Nek Kiai Jumhuri rung keramat rung iso nekake bupati, rung iso nekake wali kota. Nek kae lho kuwi wis keramat kae, iso ditekani apa? Padahal nekake wali kota iki nek we undangan mesti gelem apa? Teko. Nekake camat kuwi gawe acara. Mukane nek ukuran keramat ki pengajiane ditekani camat, bupati, gubernur. Kula guyone ya nyong ora keramat puo nek kok kuwi. Paham nggih? Aku sing nekani Sayyidina Ali karo Sayyidina Umar yo langsung viral.
Wong pingin do menghargai, pingin jaluk apa Uwais Al-Qarni mari kita turuti, malah minggat wonge mbuh. Malah menjadi pengembara, menjauhi apa keviralan. Padahal niat sugih memperoleh hadiah pundi-pundi uang dari penguasa maupun dari rakyat biasa. Syekh Uwais Al-Qarni niku gampang napa mboten? Hah? Wong wis terkenal Khulafaur Rasyidin bin jaluk donga. Paham nggih? Tapi banyak mereka memilih jalan seperti itu. Niku tujuane walaupun mereka mengerti antara hidup tanpa harta dan zuhud itu tidak ada hubungannya. Nabiullah Sulaiman kaya tapi hatinya apa? Zuhud. Itu tujuannya liyak tadiya bihimul mahjubun an musyahadatil akabir. Tujuan mereka adalah agar diikuti kehidupan mereka, bahwa dunia sebenarnya mudah bagi para sahabat utawa tabi'in itu dengan keilmuan mereka, dengan kehebatan mereka, dengan kealiman mereka sebenarnya mudah, tapi tujuannya memberi apa? Memberi contoh kepada orang lain. Paham nggih? Jadi tujuannya mereka itu sing nomor siji memberi contoh bahwa urip kok iki wis cukup. Asal cukup nggo mangan, cukup nggo bernaung dari hujan dan panas, wis apa? Wis cukup. Niku banyak para sahabat, para tabi'in menunjukkan bahwa di tangannya tidak memegang apa? Harta. Niku tujuannya apa? Maksud orang awam yang tidak mengerti kedudukan para pembesar-pembesar atau wali-wali Allah yang mahjub itu supaya duanut karo para sahabat dan tabi'in mau. Paham nggih? Sehingga para sahabat mau suhute ora mung nang jero ati, dikatokke nang zahire bahwa dunia itu sebenarnya tiada arti bagi apa? Bagi mereka. Paham nggih? Karena khawatir jika para sahabat itu bergelimang harta, walaupun sahabat ono sing sugih, tapi mayoritas sahabat memilih jalan apa? Kefakiran, memilih jalan seolah-olah mereka ini orang yang tidak punya apa? Harta. Itu sebagai simbol agar mereka ditiru dan orang-orang Islam jangan sampai memperbanyak harta dengan tujuan meniru para tabi'in atau meniru para sahabat. Paham nggih? Karena mereka khawatir para sahabat, para tabi'in jika ditiru malah menjadikan mereka berebut mencintai apa? Dunia. Oh dicontoni kok kuwi be. Do demen apa? Donya. Aja meneh dicontoni Uwais Al-Qarni teman-teman gue omah gedung magreng-magreng nggih. Nah, karena orang yang masih kurang akal dan imannya niku tidak sama dengan orang yang sampurna akalnya. Orang yang sampurna akalnya dalam keadaan apapun dia tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang kurang akalnya, orang duit ya lupa kepada Allah, dong duit akeh ya tambah apa? Lupa nggih, duwite sithik be. Paham? Maka jarene Gusti Allah, ketika engkau susah lalu engkau melupakanku nggih, apa ketika engkau senang lalu melupakanku, maksudnya nanti ketika susah kowe njak tulung aku ya aku wis ora pak nulungi apa awakmu nggih. Lan nek wong sing niki maksudnya wong ki nek akale urung sempurna, susah karo seneng niku mangle tingkahe berbeda. Paham nggih? Tapi nek akalmu wis nyandak, duit ya atimu ora ketenan donya, orang duit ya atimu ora tambah ketenan donya. Nek wong awam ki dicontoni tabiin sugih
Akhirnya termotivasi. Sahabat ki sugih kabeh, berarti ngonduwe kudu apa? Sugih. Akhirnya mereka memilih sugih nang lesane munine niat anut karo para apa? Sahabat utawa tabiin, padahal krana demen karo apa? Donya. Akhirnya nggo ngapusi. Niku hati-hatine para sahabat sampai nyontoni yang seperti apa? Yang seperti itu. Lane akalmu wis nyanda ketika engkau melihat man tarahu mutajammilan bithiyab minal qaum illa in khifta ala atba'i ayyat tabi'uhu ma'al jahli bimaqsadihi falaka an tanhahu an dzalika khaufan ala talamizati au ta'muruhu bi ayyaqula lahum la taqtadu bi fi husnil malabis wal manakih wal marakib fa inna hadza laisa lakumul an. Paham nggih? Maka ketika engkau melihat orang yang sufi terkenal, ulama ngalim kok memakai baju yang indah, memakai pakaian yang mewah, memakai tunggangan yang serbawah, kamu harus mengingatkan murid-muridnya agar engkau tidak mengikuti gaya hidup seperti gurumu nggih. Misale gurumu mobile Lamborghini, sekarang usah tiru, kok ndak kesenggol ndak kualat. Kowe ndu Lamborghini siji kesenggol tonggone be atine nyer-nyeran nggih. Pak tiru apa gurumu sing duwe nepit jengki be dinyuk tonggone atine wis apa? Wis les-lesan, kaya-kaya pite wedi apa? Rusak nggih. Dadi ora usah tiru-tiru perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai apa derajatnya. Atau jika kamu sendiri menjadi seorang guru, ya engkau harus berkata la taqtadubi fi husnil malabis wal manakih. Jangan engkau meniruku di dalam pakaian yang bagus, menikahi wanita-wanita yang cantik nggih, manakih nggih. Nikahi cewek-cewek, guruku kok bujune akeh to ayu-ayu, anggo Pak tiru ya didine apa? Kesingkel nggih. Wong bojo siji becok ora apa, ora karuan rasane. Nek kowe besok dadi guru, nek titi temenan nggih, nek ngandani latak tadubi aja tiru aku fi husnil malabis, memakai pakaian yang bagus, wal manakih, menikahi wanita-wanita yang bagus pula, yang cantik, wal marakib, numpak mobil sing apik. Fa inna hadza laisa lakum, karena ini bukan bagianmu al-an. Saiki ngene wis kowe ilmune cukup, ya monggo kowe panganggo klambi karepmu, panikahi cewek sing wayune nemen ngungkuli artis ibu kota ya karepmu nggih, utawa kowe Pak kawin model priye monggo, nek wis wayahe, nek wis kelas. Itu perlu apa? Tarbiyah dalam hal seperti ini. Itu aja asal tiru tok nggih. Wah, guruku nganggone klambi kok sing regane 3 juta nang sampean tiru langsung kualat napa mboten? Wong urung bagiane. Niku nek akale nyandak. Nah kalau nyandak dhewe ya ora bakal apa? Ora bakal tiru. Kok wong-wong sing wis ngalim sing jarene ora demen donya kok sik bergaya hidup mewah, itu bukan untuk kita apa? Tiru, tetapi kita harus memahami posisi diri kita. Dhewe cukup ngalap ilmune, aja tiru-tiru tentang apa? Gaya hidupe. Ngundak dhewe malah dadi kualat. Tur kualate langsung nyoto nggih. Hah? Guruku ngau kelambi 3 juta ngang tiru ya wis ora mangan pira sebulan nggih, gara-gara Pak pengin tuku kelambi sing regane 3 juta. Apa ana guru sing kok kuwi ya akeh. Guru-guru sing gaya hidupe mewah, ya ana sing sederhana supaya diikuti cara berpakaiannya, cara memakai kopiahnya, ora kudu sorban sing regane 5 juta. Apa ono kok sorban 5 juta ya ono. Sorban
50.000 wis apa wis cukup misale nggih. Ya ana sing tengah-tengah, cok ngetokke kemewahan, cok ngatokke apa kesederhanaan, dan sebenarnya itu semua tarbiyah terhadap kita bahwa sebenarnya cinta dunia dengan banyak harta itu tidak ada hubungannya. Nganggur tidak kerja dengan zuhud tidak ada hubungannya. Bahkan bisa saja terjadi orang yang giat bekerja, hatinya justru tidak berbisik urusan dunia, tapi semua diniati taqarruban ilallah. Paham nggih? Ternyata orang yang nganggur dari pagi sampai sore artinya malah isine demen apa? Demen donya. Nganggur sampean kaya banyu sumur apa banyu kolah nggih. Air di kolam nek anteng bae didine malah kotor ora. Tapi nek sibuk nggawe adus, nggawe mandi untuk nyuci, malah banyune resik ora. Dikuras, dijoki, dikuras, dijok, malah airnya terjaga bersih ora. Asale sibuk. Tapi nek anteng cok malah dadi apa? Bahaya. Paham nggih? Niku contoh bahwa orang-orang yang mati di hatinya masih ada cinta dunia niku posisinya matine nihayatul khotar, dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kita berlindung dari kematian kepada Allah yang saat kematian itu hati kita dalam keadaan hubbud dunia. Inna na'udzubika min sakaratil maut ala hubbid dunia. Kita berlindung kepada Allah dari kematian. Saiki sik demen donya bos mending wis ngene Pak mati aja nggih. Wis mulai dicol-colke nek nyong mati nyong ikhlas wis karek nggo madhep bae. Atallah biqalbin salim. Selamat dari kekafiran, selamat dari demen donya. Paham nggih? Karena orang yang di hatinya ada cinta dunia, sora amru fi nihayatil khatar, maka urusannya berada pada puncak bahaya. Illa ayatadarakahu angin yinto nututi ing wong sapa Allah Gusti Allah, kecuali Allah memberikannya atau orang tersebut mendapatkan ampunan bitaubatin kelawan taubah qabla mamati sadurunge matine wong, wa qabla khurujihi lan sadurunge metune wong min hadhihi dar, kecuali orang tersebut memperoleh ampunan dari Allah sebelum kematiannya dan sebelum keluar ia dari negeri dunia ini. Min hadhihi dar, dari daru hammin wa daru fitnah, dari negeri kepusingan, negeri fitnah, yaitu dunia. Faham nggih? Jadi perlu difahami. Dan dunia, orang yang cinta dunia itu nanti akan menumbuhkan hubbul jah. Dari cinta dunia tumbuhlah nifak macam-macam. Dari cinta dunia itu juga akan menumbuhkan hubbul jah. Hubbul jah itu ambisi kedudukan, wal mal, dan ambisi memperoleh harta. Karena engkau cinta dunia, akhirnya kau timbul pingin ambisi menggenggam apa? Dunia. Menggenggam dunia berarti dengan apa? Kekuasaan. Makanya wa amma hubbul jah, lan anapun utawi demen pangkat, demen singgih, wal malilan arta, wa kasratul hirsi lan akeh berangasan alaihi ngatasé hubbul jah wal mal, famazmumun mongko ikuten cacat jidan kelawan nemen. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka adapun cinta kedudukan atau ambisi kedudukan, pengin sampai nek demen donya mangkale kan, wah nek aku dadi presiden gampang ke luru duit, nek aku dadi kiai gampang ke luru apa? Luru duit. Nek aku dadi
lurah gampang ke luru apa? Luru duit. Makane wa amma hubbul jah wal mal. Maka adapun cinta, ambisi kedudukan dan harta, wa kasratul hirsi alaih, dan banyak ngoyo terlalu berangasan memperoleh pangkat dan harta. Salahkah pangkat dan hartanya? Yang salah itu mahabbahnya, yang salah itu ambisinya. Faham ke? Silakan engkau jadi Rais Suriah NU, silakan engkau jadi ketua NU, silakan engkau jadi ketua MUI, karena dengan posisi-posisi itu akan lebih mudah memperoleh link-link untuk harta wakaf, apa untuk sumbangan jariah, apa untuk link-link bisnis nggih. Monggo. Tapi yang salah adalah ambisinya, keinginannya. Paham nggih? Nek kok berarti wong Islam ra entuk duwe duit, ra entuk duwe pangkat, itu salah paham. Hubbul jah wal mal, ambisi pangkat dan harta. Berarti yang bahaya itu apa? Ambisinya. Nek iso pangkate dhuwur tapi jangan ambisi. Hartamu akeh tapi jangan apa? Ambisi. Hartamu akeh tapi jangan kasratul hirsi alaih, terlalu berambisi. Orang yang berambisi ya iso dimatke di langkah-langkahe nggih. Kadang luru apa? Dukungan kontroversial mek dadi apa? Sorotan, pencitraan nggih. Supaya dipandang oleh orang banyak, sing tujuane kadang vokal nggih, sing tujuane memperoleh apa posisi. Dan hubbul jah wal mal itu bukan hanya pada orang-orang yang bodoh saja. Wong-wong alim mbok ya kok kuwi. Nek luru ilmu, ngene luru ilmu nyong kan iso entuk pangkat. Muridku akeh kena kok tangguh dukungan dadi apa? DPR. Salah atau tidak kiai dadi DPR? Tidak, tak baleni nggih. Andaikan tahun ngarep aku di DPR biyo aja mok salahke nek pingin nggih. Yang salah itu menggunakan itu semua untuk mencapai apa? Ambisinya. Ambisi memperoleh pangkat dan harta. Niki yang perlu difahami. Itu aja nacat ana kiai kok dadi DPR, ana wong alim kok dadi one team press. Mereka tidak ambisi. Nek kowe ambisi mangkel ra kumanan cok apa? Jengkel didine nggih. Makane hubbul jah wal mal, cinta ambisi kepada kedudukan dan harta, wa kasratul hirsi alaih famazmumun jiddan, dan terlalu ambisi ngoyo terhadap itu semua, maka itu adalah sangat tercela seperti diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana ayatnya insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.